Seiring dengan inflasi dan naiknya suku bunga, tingkat kepercayaan konsumen juga terimbas. National Central University merilis indeks kepercayaan konsumen CCI Desember mencatat 59,12, terendah dalam 13 tahun terakhir. Selain itu, pembelian barang tahan lama, kemakmuran ekonomi domestik, kondisi ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja dan peluang investasi di pasar saham juga menunjukkan penurunan. Ada pakar menyebutkan pihak FED Amerika belum mengubah tren kenaikan suku bunga. Ditambah dengan memburuknya masa puncak produk ekspor tradisional pada kuartal ketiga dan keempat, kenaikan biaya operasi bisnis mendampak pada perusahaan Taiwan di mana kondisi cuti tanpa gaji dan angka pengangguran pada paruh pertama tahun depan dapat memburuk. Hanya mengandalkan permintaan domestik untuk mendukung perekonomian mungkin tidak optimis, dan dengan kenaikan harga, ekonomi keluarga juga akan terus memburuk. Adapun kelebihan pemungutan pajak tahun ini diperkirakan mencapai 450 miliar dolar Taiwan dan publik mengharapkan pemerintah dapat mengembalikan pajak kepada masyarakat. Ada yang menyarankan meluncurkan kupon revitalisasi atau uang tunai senilai 10.000 dolar Taiwan. Namun ada pakar yang berpendapat tahun lalu pemerintah meluncurkan kupon quintuple untuk menyelamatkan pasar domestik yang rusak. Namun masalah saat ini di Taiwan adalah ekspor yang lesu dan belum tentu dapat menjadi obat penolong kondisi. Sehubungan dengan inflasi dunia dan kenaikan indeks harga produk konsumen, Kementerian Keuangan mengumumkan akan menaikkan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP dan deduksi pajak. Adapun tunjangan yang semula 88.000 dolar Taiwan dinaikkan menjadi 92.000 dolar Taiwan, sementara standar deduksi pajak dari 120.000 menjadi 124.000. Bagi yang memiliki pasangan, keluarga dinaikkan menjadi 8.000. Deduksi khusus pemasukan perorangan dinaikkan dari 200.000 dolar Taiwan menjadi 207.000 dolar Taiwan, dengan estimasi akan ada sebanyak 6,41 juta warga yang bisa menikmati keringanan tersebut. Jeda potongan pajak juga telah disesuaikan dengan mengambil contoh bagian terkena pajak 5%, awalnya digunakan bagi pemasukan di bawah 540.000 dolar, namun akan dinaikkan menjadi 560.000 dolar per tahun depan. Sementara potongan biaya kehidupan juga dinaikkan sebanyak 4.000 dolar, total menjadi 196.000 dolar Taiwan. Jika dalam satu keluarga berpenghasilan ganda dengan 2 orang anak, maka berkesempatan menikmati keringanan minimal 2.700 dolar. Ada warga yang berpendapat turut menikmati keringanan tersebut, namun ada yang beranggapan naik gaji lebih realistis. Selain itu, sistem lapor pajak lewat ponsel juga telah diperbaiki dengan menambah fungsi pelunasan tunai dan pengajuan perlambatan pembayaran secara kredit. Sistem ini diprediksi dapat diuji per Maret mendatang dan dapat digunakan pada bulan Mei. Gelombang dingin pengaruhi Taiwan. Tercatat 6 orang meninggal akibat hipotermia di Taoyuan pada pekan lalu. Bahkan ada pria berusia 30-an tahun tidak memiliki penyakit kronis namun memiliki kebiasaan merokok sehingga saluran darah tersumbat dan akhirnya meninggal. Dokter mengingatkan jika kalangan muda juga dapat meninggal karena kedinginan. Dokter spesialis kronis menjelaskan, kalangan muda yang terlihat sehat terkadang menyimpan 5 kebiasaan buruk yang berbahaya. Misalnya saat musim dingin maka minum berlebihan, jarang olahraga, mandi berendam usai minum minuman beralkohol atau makan, emosi yang tidak stabil, atau memiliki gejala flu yang tidak diobati tuntas. Diimbau hati-hati akan hipotermia. 洗澡的时候脱衣服的时候然后从一个空间到另外一个空间以后这种温差很大其实对心血管疾病的人是非常非常大的危险。 Pekan lalu juga tersiar berita ada 3 orang sekeluarga di Taichung saat berkemah dan menggunakan penghangat berbahan gas di dalam tenda karena terkontaminasi karbon monoksida akhirnya pingsan. Untungnya berhasil diselamatkan. Pakar menyarankan hindari penggunaan penghangat berbahan gas saat berkemah dan perbanyak pakaian penghangat badan. Sebuah kapal asal Myanmar yang mengangkut 180-an pengungsi asal Rohingya karena ada kerusakan pada motor kapal sempat terapung selama sebulan di laut dan akhirnya tiba di Aceh tanggal 25 Desember lalu. Sebagian penumpang juga telah diizinkan turun kapal. Merujuk ormas NGO dan keluarga pengungsi, kapal yang membawa 180-an orang mungkin alami naas pada awal Desember. Suku minoritas Rohingya Myanmar teraniaya oleh pihak militer. Lebih dari 1 juta orang melarikan diri ke Bangladesh Selatan untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi. Namun kondisi setempat terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Dan sebagian komunitas Rohingya telah berkelana dengan kapal ke Malaysia yang memiliki komunitas Rohingya yang lebih besar. Kapal tersebut berlayar dari Bangladesh Selatan pada akhir November, tatkala kerusakan mesin terjadi telah membuat kapal terombang-ambing dari perairan Malaysia ke ujung utara Indonesia dan kemudian ke perairan India sebelum ditarik kembali ke Indonesia. Tim SARS menyebutkan para pengungsi di kapal kelaparan dan banyak yang meninggal dan menyerukan India dan Indonesia dapat mengulurkan bantuan.